Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah dari virus COVID-19. Amin. Kembali lagi bersama Ustazah Zuhro. Di sini kita akan belajar tentang zakat fitrah. Ini adalah materi Pondok Ramadan hari keempat. Disimak baik-baik ya. Yang pertama, Ustazah akan menerangkan tentang pengertian zakat fitrah. Zakat secara bahasa artinya tumbuh, berkembang, dan suci. Sedangkan secara istilah artinya sejumlah harta yang wajib dikeluarkan umat Islam untuk diberikan kepada yang berhak sesuai yang ditetapkan syariat. Pengertian zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh seseorang baik muslim atau muslimah setahun sekali pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Nah, dari pengertian ini kita bisa tahu bahwa orang yang wajib berzakat itu adalah semua umat muslim, baik dia masih kecil atau sudah tua. Walaupun masih bayi juga wajib mengeluarkan zakat fitrah. Contoh, misal dalam sebuah keluarga ada 3 orang, ayah, ibu, dan anak. Nah, karena ada 3 orang, maka zakat yang wajib dikeluarkan sejumlah 3. Jadi 1 orang 1 zakat. Tidak boleh zakatnya cuma ayah sama ibu, tapi anaknya enggak, soalnya anaknya masih kecil. Tidak demikian ya. Walaupun masih kecil, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian, kapan waktu membayar zakat fitrah? Pada pengertian ini dijelaskan bahwa zakat fitrah itu dibayarkan pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Nah, jadi zakat fitrah itu boleh ketika sudah masuk 1 Ramadan, masuk bulan puasa, langsung bayar zakat boleh, tidak harus nunggu di akhir. Tapi yang lebih afdol atau lebih baik itu adalah saat malam takbir. Berarti pada Ramadan terakhir, malam terakhirnya itu waktu yang afdol atau waktu yang baik buat membayar zakat fitrah. Lanjut. Selanjutnya tentang ukuran zakat fitrah. Sebelum ke ukuran zakat fitrah itu berupa apa? Yang dikasihkan sama orang lain itu berupa apa sih Ustazah? Nah, ini sudah Ustazah kasih gambar ya. Zakat fitrah berupa makanan pokok daerah. Kalau di Indonesia makanan pokoknya kan beras, berarti zakat fitrahnya berupa beras. Kemudian seberapa beras yang harus diberikan? Apakah 1 karung, 2 karung, 3 karung? Tidak, ada ukurannya sendiri. Nah, ini dia ukurannya. Ukuran zakat yang diberikan untuk 1 orang yaitu 2,71 kg. Atau jika dibulatkan menjadi 3 kg. Tidak boleh kurang. Ya, kalau kurang nggak sah zakatnya. Ini adalah ukuran minimalnya. Selanjutnya tentang niat zakat fitrah. Nah, kalau berzakat itu juga harus ada niatnya. Bukan cuma wudhu, sholat, puasa, tapi zakat juga ada niatnya. Apa itu niatnya zakat? Ayo kita lafalkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Ustazah kasih tahu ya, niat itu bukan cuma diucapkan saat kita berzakat saja,
Tapi wajib dilafalkan di dalam hati. Itu yang lebih penting. Bukan cuma di mulut aja bilang, saya niat berzakat atau lafaz Arabnya seperti ini. Tapi niatnya yang wajib adalah di dalam hati. Kenapa kita harus niat? Karena agar zakat kita itu tidak sia-sia. Kalau orang yang nggak niat, zakat asal ngasih beras aja, terus dia nggak niat, lupa niat, maka dia dihitung seperti orang yang belum berzakat. Artinya dia masih punya hutang, dia itu berdosa. Zakat fitrah ini wajib ya hukumnya, wajib. Selanjutnya, penerima zakat. Nah, zakat itu bukan diberikan kepada sembarang orang. Ada 8 golongan penerima zakat atau yang disebut dengan mustahik zakat. Ini ada 8 golongan. Ustazah akan terangkan satu persatu. Nah, yang pertama itu fakir. Orang fakir itu adalah orang yang dia tidak mempunyai pekerjaan dan juga tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Orang fakir ini benar-benar orang yang tidak punya apa-apa. Dia buat tidur, buat makan susah, buat apa-apa susah. Itu orang fakir, dia nggak punya pekerjaan. Orang fakir ini lebih miskin daripada orang miskin, gitu ya. Terus selanjutnya orang miskin. Nah, kalau orang miskin di sini dia masih punya pekerjaan, tetapi penghasilannya itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi walaupun dia punya pekerjaan itu masih nggak cukup buat hidupnya dia. Misalnya dia bekerja kemudian uangnya cuma cukup buat makan atau bahkan kurang. Itu adalah contoh orang miskin. Kalau kalian tahu ada orang fakir atau orang miskin itu boleh diberi zakat. Nah, selain orang fakir atau orang miskin, ada apa lagi Ustazah? Nih yang ketiga, hamba sahaya. Hamba sahaya artinya adalah budak. Budak itu adalah orang yang dia itu harus menuruti perintah majikannya. Apapun yang disuruh harus dituruti, tapi dia tidak dibayar. Walaupun dia disiksa, dia juga harus mau. Itulah budak. Dia diperjualbelikan seperti barang. Misalnya ada orang A sama orang B, ini orang kaya. Orang A, si A ini punya budak, terus mau dijual ke si B beli. Ya budaknya tadi diberikan kepada si B, berarti si budak harus menuruti si B. Nah, itu adalah contoh budak. Budak itu diperjualbelikan kayak barang. Di zaman sekarang sudah tidak ada budak. Budak itu cuma ada di zaman jahiliyah ya maksudnya Ustazah. Di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu adalah zaman sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad datang, maka Nabi Muhammad itu merubah budaya, memperjualbelikan budak, kemudian memelihara budak itu dirubah sama Nabi sehingga sudah tidak ada lagi yang namanya budak. Lanjut, fi sabilillah. Fi sabilillah ini adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Atau kalau di Indonesia kan tidak ada orang yang perang ya, perang untuk membela agama Islam. Maka orang yang berdakwah itu juga termasuk fisabilillah. Yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Contoh orang yang berdakwah itu seperti Pak Yai, kemudian Ustadz ataupun guru. Selanjutnya ada amil. Amil zakat ini adalah orang yang bertugas untuk mengurus zakat dan menyalurkannya. Nah, biasanya kan kalau di masjid-masjid itu ada yang menerima zakat, penerima zakat. Kalian zakatnya itu ke amil, nanti amil itu akan menyalurkan kepada fakir miskin atau siapa saja yang berhak. Gitu. Nah, si amil sendiri juga boleh menerima zakat. Selanjutnya mu'alaf. Apa itu mu'alaf?
Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Misalnya dia sebelumnya agamanya Kristen, kemudian dia pindah agama ke agama Islam. Itu namanya adalah mu'alaf. Mu'alaf boleh menerima zakat. Selanjutnya, ghorim atau ghorimin. Apa itu ghorimin atau ghorim? Adalah orang yang punya banyak hutang. Orang yang punya hutang banyak itu boleh dizakati. Boleh kalian memberikan zakat kalian kepada ghorim tadi. Yang terakhir ada Ibnu Sabil. Apa itu Ibnu Sabil? Ibnu Sabil itu adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Perjalanan jauh ya, bukan perjalanan yang dekat. Dia kehabisan bekal, maka dia boleh diberi zakat. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kalau bagi yang menerima zakat, ini kan nggak semua ya menerima zakat. Yang menerima zakat itu juga ada doanya. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahuran wa baraka laka fima abqaita. Artinya, semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan, menjadikannya pembersih bagimu, serta memberkahi atas harta yang kau simpan. Ini doa diucapkan bagi mereka yang menerima zakat. Tuh. Selanjutnya, keutamaan zakat fitrah. Buat apa sih kita itu kok zakat fitrah? Saya kasih tahu ya, zakat fitrah itu termasuk rukun Islam juga yang harus ditunaikan, jadi wajib. Nah, selain itu ada keutamaan-keutamaan lain kenapa kok kita harus zakat fitrah. Yang pertama, untuk membersihkan diri dari perbuatan dosa. Kemudian yang kedua, menyempurnakan puasa Ramadan yang sudah dilakukan. Yang ketiga, sebagai wujud kasih sayang terhadap sesama. Kan kita dengan memberikan zakat, kita akan membuat orang lain bahagia. Misalnya, ada tetangga kita yang miskin, kemudian kita kasih zakat. Dia bahagia nggak kalau dikasih zakat? Kalau dikasih beras? Tentu bahagia. Maka itu adalah salah satu keutamaan zakat, yaitu sebagai wujud kasih sayang terhadap sesama. Alhamdulillah. Oke. Sudah selesai materi hari ini. Terima kasih sudah mengikuti Ustazah Zuhro dari materi Pondok Ramadan ke-1 sampai materi Pondok Ramadan ke-4. Ustazah ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Pondok Ramadan selanjutnya.